Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yaitu ekspedisi JNT dan Asus Notebook. Untuk apa itu JNT sendiri? Nah, JNT itu merupakan perusahaan layanan pengiriman barang baik berupa dokumen maupun paket. JNT Express adalah perusahaan baru juga menggunakan IT dalam menawarkan jasanya, dan namanya terdaftar sebagai PT Global Jet Express. Untuk sejarah berdirinya JNT sendiri, yaitu didirikan pada 20 Agustus 2015, yang menyediakan layanan pengiriman telah dikenal luas, telah menjadi pemimpin industri logistik dengan CEO-nya bernama Jet Li. Proses bisnis JNT. Untuk memberikan layanan pengiriman barang yang handal dan efisien, proses bisnis JNT terdiri dari sejumlah langkah dan kegiatan. Yang pertama yaitu pemesanan dan penjemputan barang. Pelanggan dapat memesan layanan pengiriman melalui berbagai cara seperti aplikasi telepon JNT, situs web, dan hotline. Lalu yang kedua adalah packaging dan labeling. Setiap paket dilabeli dengan informasi pengirim dan penerima serta nomor resi untuk distribusinya. Lalu ketiga adalah shipping dan delivery. Untuk mencapai tujuan akhir, paket dikirim dengan berbagai cara seperti mobil dan sepeda motor. Bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke penerima adalah sprinter. Lalu keempat adalah pelacakan dan data status. Pelanggan dapat melihat status pengiriman mereka dengan menggunakan nomor resi yang diberikan melalui aplikasi atau situs website JNT. Yang kelima, penyebaran dan verifikasi. Pelanggan biasanya diminta untuk mengkonfirmasi penerimaan barang dan layanan setelah barang tiba atau sudah diterima. Lalu yang keenam, untuk layanan pelanggan JNT Express menjawab pertanyaan, masukan atau masalah dengan cepat. Di sini saya Virginius Kolosembore akan mempresentasikan produk layanan JNT. Produk layanan JNT sendiri terbagi menjadi JNT Express dan JNT Cargo. JNT Express terdapat JNT Super Cepat. Sesuai namanya, layanan JNT Super adalah layanan pengiriman tercepat yang dimiliki JNT. Jika menggunakan layanan ini hanya butuh waktu 1 hingga 2 hari sampai paket tiba. Namun kecepatan pengiriman berbanding lurus dengan harga yang diberikan, karena harga yang diberikan tidak terjangkau. Yang kedua adalah JNT Easy atau JNT reguler, adalah layanan reguler dengan tarif ongkos yang standar dan tidak semahal JNT Super. Tapi pengirimannya berkisar antara 2-5 hari. Kemudian ada JNT Ekonomi. JNT Ekonomi adalah layanan pengiriman termurah yang disediakan oleh JNT. Karena murah, maka kisaran waktu yang dibutuhkan untuk pakai tiba di tempat tujuan juga memakan waktu yang sangat lama. Kisaran waktu yang diperlukan untuk mendapatkan paket tersebut sekitar 5-14 hari. Yang kedua ada JNT Cargo Layanan. Nah, JNT Cargo Layanan ini khusus untuk pengiriman dalam jumlah yang sangat besar. Biasanya menggunakan kontainer-kontainer yang bervolume sekitar 2-6 ton. Ya, termasuk dalam layanan SLA ini tersendiri, termasuk ke dalam pengiriman paket yang tepat waktu, mengantarkan paket antar kota via darat, dan memiliki hotline eksklusif. Kemudian ada kargo kecil, cocok bagi Anda yang ingin memasuki pasar grosir dengan paket-paket kecil seperti kosmetik, skincare, barang-barang fashion, makanan segar, hingga peralatan keras dan elektronik. Kargo standar, layanan pengiriman hingga ke rumah dengan prosedur operasional standar dan harga yang ekonomis. Dan menomorsatukan kualitas pelayanan mulai dari ketepatan waktu, kedatangan barang, dan keamanan barang selama proses perjalanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lydia Jambuani. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar layanan TI. Di sini ada 5 layanan. Yang pertama yaitu
Service strategi. Dengan hampir 100 pusat gerbang, lebih dari 400 titik operasi, 300 sumber daya manusia, dan ribuan armada, JT Express telah memperluaskan jangkauannya di seluruh Indonesia. Layanan pesan mereka mencakup kota, provinsi, dan pulau. Contohnya JT Eko memberikan waktu pengiriman 7 sampai 17 hari di seluruh pulau Sumatera. JT Super memberikan waktu pengiriman 1 sampai 3 hari di wilayah tertentu. JT Doc mencakup seluruh Indonesia dalam 1 sampai 3 hari, dan JT memberikan waktu pengiriman 2 sampai 7 hari di seluruh Indonesia. JT Express berkomitmen untuk menyediakan solusi pengiriman yang handal dan efisien di seluruh negeri melalui jaringan yang luas dan berbagai yang tersedia. Yang kedua, server desin. Sistem pelacakan barang JT Express meningkatkan layanan dengan memungkinkan pengiriman dan pelanggan memantau perjalanan barang secara real time dan mendapatkan informasi tentang status dan lokasi pengiriman. Dengan memberikan notifikasi langsung, sistem pelacak menciptakan pengalaman pengiriman yang lebih jelas dan dapat diandalkan dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi risiko kehilangan barang. Langkah ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menunjukkan komitmen JT Express terhadap kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisien dan keamanan logistik. Yang ketiga yaitu server transition. Saat menggunakan layanan pengiriman JT Express, mengirim akan diberikan nomor wheelball atau nomor resi oleh JT saat barang diproses di tahap produk. Poin nomor ini sangat penting karena pengirimannya pelanggan dapat melacak paket mereka dengan mudah melalui situs web resmi JT di wget.com.id atau aplikasi mobile resmi mereka. Dengan melakukan langkah ini, pengiriman dan pelanggan dapat memantau perjalanan barang secara real time, mendapatkan informasi terkini tentang status dan lokasi pengiriman, dan memastikan JT Express menjaga integrasi dalam setiap langkah proses pengiriman. Yang keempat yaitu server operation. Dengan layanan 24 jam penuh, JT Express menawarkan fleksibilitas dan dukungan penuh kepada pelanggan dengan memastikan bahwa setiap masalah atau kendala yang memungkinkan timbul dapat segera ditangani. Keputusan untuk beroperasi sepanjang waktu menunjukkan komitmen JT untuk memberikan dukungan penuh kepada pengiriman yang menghadapi kesulitan dalam pengiriman paket atau dokumen. Yang kelima yaitu server implement. Untuk meningkatkan layanan, JT Express menggunakan pengiriman langsung kepada pelanggan tanpa menggunakan pihak ketiga dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Mereka juga menawarkan cakupan yang lebih luas dengan harga yang lebih murah dan layanan pelanggan yang siap menerima keluhan selama 24 jam. Selain itu, JT siap menerima Express berusaha meningkatkan kualitas layanannya, menawarkan solusi yang lebih efisien dan lebih murah, serta memperluas jangkauan yang melalui komitra strategi dengan plafon MyCom terkemuka.
Ya baik, selanjutnya saya Damin Cekuboya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada J dan T. Kelebihan sendiri dia terdiri dari 12, yaitu yang pertama, ongkos kirim. Yang kedua, mempunyai TH fix Flavrox. Yang ketiga, proses klaim lebih cepat, maks 3 hari. Yang keempat, mempunyai aplikasi yang mudah untuk mengakses status barang ongkos kirim. Yang kelima, pelayanan 360 hari. Yang keenam, mempunyai fresh outline 24 jam. Yang ketujuh, pelayanan jemput di tempat. Yang kedelapan, pelayanan ramah dan cepat. Yang kesembilan, harga reguler tetapi serpince premium. Yang kesepuluh, royalti paket. Yang kesebelas, mencakup seluruh Indonesia tanpa pihak ketiga. Yang kedua belas, mudah untuk tracking barang, bisa menggunakan aplikasi Smart Home dan website. Nah, kekurangan sendiri sini terdiri dari 5, yaitu yang pertama, keluhan pengiriman, keterlambatan atau kehilangan paket. Yang kedua, ketidaknyamanan layanan pelanggan, respon atau solusi terhadap keluhan. Yang ketiga, variabilitas kualitas layanan. Kualitas layanan bisa bervariasi di berbagai lokasi. Yang keempat, cakupan wilayah. Beberapa daerah makin belum sepenuhnya tercover dengan baik. Yang kelima, terakhir, tidak cocok untuk semua jenis barang. Tidak semua jenis barang mungkin sesuai dengan layanan J dan T. Baik, perkenalkan, nama saya Perikala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Asus. Merek Asus TUF Computer Inc. atau ini sering disebut Asus merupakan sebuah perusahaan produksi di bidang komponen komputer seperti kartu grafis, motherboard, notebook, monitor, tablet, dan smartphone. Pemakaian nama Asus itu diambil sendiri dari kata Pegasus yang jika diartikan dalam bahasa Yunani yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan. Sejarah dari berdirinya Asus sendiri yaitu Asus yang didirikan di Taipei pada tahun 1989 oleh TH Tung dan Tetsu Wenhise dan MT Liao menjadi pemimpin pasar perangkat keras komputer pada saat itu. Pada awalnya Asus menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ke prosesor Intel terbaru karena Intel lebih mengutamakan perusahaan besar seperti IBM. Namun mereka berhasil mengatasi masalah ini dengan membuat model motherboard Intel 486 tanpa prosesor asli. Ketika mereka menghubungkan Intel untuk meminta prosesor, Asus tidak hanya memecahkan masalah Intel tetapi juga membuktikan Baik, selanjutnya saya Romano Sampono akan menjelaskan tentang proses bisnis Asus. Yang pertama, Asus memulai proses bisnisnya dengan melakukan penelitian dan pengembangan inovasi serta teknologi baru untuk produk elektronik. Selanjutnya, kebutuhan pasar dan tren industri dipertimbangkan saat perencanaan produk dilakukan. Yang ketiga, sebelum produk dikirim ke pasar global melalui saluran distribusi Asus, proses manufaktur mencakup pembuatan uji kualitas dan pengemasan. Yang keempat, strategi pemasaran yang kuat dan kerja sama dengan mitra distribusi. Yang kelima, Asus memberikan layanan pelanggan cepat setelah penjualan, memastikan pemeliharaan produk melalui pembaruan perangkat lunak. Yang keenam, fokus utama perusahaan adalah penelitian dan inovasi untuk mempertahankan posisinya di pasar teknologi. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa produk dari Asus Notebook Series, di mana ada VivoBook S15 OLED, lalu ada VivoBook 15, lalu ada ZBook
13, lalu ada Zenbook 14 OLED, dan bisa dilihat pada beberapa gambar ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada 5 standar layanan TI pada Asus Notebook yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Atvelma Sabono, di mana di sini yang pertama ada servis strategi, di mana Asus juga dikenal sebagai Asus Tech Computer Inc. adalah perusahaan teknologi global yang berbasis di Taipei, Taiwan. Didirikan pada tahun 89, Asus ini dikenal sebagai produsen berbagai produk perangkat keras komputer dan elektronik, seperti laptop, ponsel, peralatan jaringan, motherboard, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada service design. Asus terkenal dengan berbagai produknya seperti ponsel, tablet, laptop, netbook, komputer kerja, lalu peralatan jaringan, monitor, proyektor, dan masih banyak lagi. Sebagai produsen perangkat keras asli OEM, Asus menawarkan berbagai produk premium. Selain itu, perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pelanggan seperti dukungan pelanggan online, garansi produk, pembaruan perangkat lunak, aksesoris, dan suku cadang perbaikan dan pemeliharaan, serta pusat layanan resmi di berbagai lokasi. Yang ketiga ada service transition. Jadi Asus MemoPad, tablet 7 inch dan 10 inch yang dirancang untuk pasar menengah ke atas, dirilis pada tahun 2013. Folding up adalah fitur menarik dari Asus MemoPad. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan aktivitas seperti menonton video sambil melakukan browsing atau mengedit file Office. Yang keempat, ada service operation, yaitu Asus terus menghadirkan produk-produk terbaru yang memiliki daya saing dan tingkat keamanan dan ketahanan yang tinggi, sehingga pelanggan terus puas akan kinerja Asus dan memberikan pelayanan melalui produk-produk Asus. Yang kelima yang terakhir yaitu service improvement, yaitu Asus telah melakukan peningkatan lanjut pada setiap produknya, seperti pembaruan prosesor, RAM, VGA, webcam, audio, dan lainnya pada produk-produk Asus. Hal ini dilakukan untuk membuat pelanggan selalu puas akan kemajuan dari Asus. Oke, nama saya Jeremy. Di sini akan saya menjelaskan kelebihan kekurangan Asus Notebook. Kelebihan Asus ada terbagi menjadi 7, yaitu 1. Inovasi produk, 2. Kualitas dan performa, 3. Varian produk yang luas, 3. Republic of Gamers atau ROG, 5. Harga terjangkau, 6. Dukungan pelanggan, 7. Berkelanjutan produk. Kekurangan Asus terbagi menjadi 6, yaitu adalah 1. Masalah kualitas kontroversial, 2. Pelayanan pelanggan tidak konsisten, 3. Beban perangkat lunak, 4. Kompatibilitas driver, 5. Persaingan ketat di pasar smartphone, 6. Desain produk tertentu dan kurang inovatif. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Lalu di sini pada sesi berikutnya adalah sesi pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari beberapa teman-teman. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah bagaimana proses kerjasama antara e-commerce dengan JNT. Lalu yang kedua, jelaskan cara proses pelacakan resi JNT sehingga pengiriman paket lebih efisien. Lalu yang ketiga, bagaimana cara JNT menangani kehilangan paket. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 akan coba saya jawab sendiri oleh saya, yaitu Fatur. Dari beberapa sumber yang saya baca, untuk proses kerjasama antara e-commerce dengan JNT, yaitu adalah pertama adalah bertemunya pimpinan atau penanggung jawab dari JNT dan e-commerce sendiri. Jadi e-commerce di sini misalkan contohnya kayak Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Jadi dari pimpinan mereka itu akan bertemu lalu akan berdiskusi mengenai harga, mengenai caranya, dan mengenai metode pembayaran. Lalu setelah diskusi itu maka akan terbitlah namanya MOU atau kesepakatan bersama. Lalu kesepakatan itu dibuat untuk menjalin kerjasama antara e-commerce dengan JNT. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, saya di sini Atvelma Sabono akan mencoba menjawab pertanyaan kedua tentang proses pelacakan resi JNT sehingga paket bisa sampai dengan efisien. Baik, yang pertama pastinya saat kita memesan barang dan melalui ekspedisi, itu akan diberikan namanya nomor resi atau nomor pelacakan. Contohnya kita memesan sebuah barang nih,
Lalu sudah sampai ke tahap ekspedisi untuk penyalurannya. Lalu kita ingin mengetahui di mana keberadaan paket kita. Nah, di sini kita bisa langsung mengambil nomor resi atau nomor pelacakan, lalu kita bisa mengunjungi website resminya JNT dan kita langsung masukkan nomor resi atau nomor pelacakan kita pada menu yang telah tersedia, dan pada website tersebut akan langsung memberitahukan kita keberadaan paket kita berada. Nah, biasanya paket kita ketika sudah berada di domisili, dia perlu lagi beberapa waktu untuk penyaluran melalui kurir. Nah, di sini mengapa penting sekali untuk kita melihat bahwa paket kita tuh sudah berada di mana gitu. Dan jikalau kita memang masih ingin menunggu, kita bisa menunggu langsung di rumah saja. Tapi kalau jika kita ingin paket itu sampai di tangan kita lebih cepat, kita bisa langsung pergi ke JNT terdekat, memberikan nomor resi atau nomor pelacakan, lalu saat itu nanti akan diberikan kepada kita paket kita tuh berada di JNT yang mana, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana cara JNT menangani kehilangan paket. Menurut sumber yang saya dapatkan, cara komplain JNT yaitu dengan cara melaporkan paket yang rusak atau hilang. Ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Itu yang pertama, menghubungi layanan customer service JNT. Jika mengalami keluhan di atas, pertama-tama kita bisa menghubungi layanan customer service JNT Express dengan nomor telepon call center resmi dari JNT sendiri, yaitu 02180601888. Jika kita mempunyai pulsa yang cukup dan butuh respon dengan cepat, kita bisa langsung menghubungi nomor JNT tersebut. Sebelum menghubungi call centernya, jangan lupa juga kita menyediakan resi pengiriman paket kita, sehingga customer service akan menanyakan nomor resi tersebut. Dan yang kedua, yaitu kita bisa mengirimkan email kepada JNT menyampaikan keluhan kita dengan mengirimkan via surat elektronik. Alamat email JNT sendiri yaitu jntcallcenter@jet.co.id. Dengan mungkin jalur kedua ini, kita mengirimkan email akan memakan waktu yang akan lumayan lama dan tidak langsung dibalas pada saat itu juga, tapi tidak ada salahnya untuk kita coba mengirimkan email tersebut. Langkah yang ketiga yaitu kita bisa chat ke akun resmi media sosial dari JNT sendiri. Menghubungi langsung official akun media sosial JNT Express merupakan salah satu cara ampuh dan untuk melakukan komplain kita. Dan cara yang terakhir yaitu kita bisa mengunjungi kantor layanan JNT langsung di sekitar wilayah kita di mana kita tinggal. Dengan cara yang kita bisa coba langsung ke kantor atau agen JNT Express terdekat dari lokasi kita sendiri. Jangan lupa kita bisa menyiapkan nomor resi dan KTP kita. Jika kita memiliki banyak luang waktu, kita bisa mencoba cara terakhir ini dengan mengunjungi langsung kantor resminya. Jangan lupa sebelum komplain dengan cara-cara di atas, kita terdapat beberapa data informasi yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, antara lain mungkin seperti nomor resi, nama lengkap penerima barang, nomor handphone pengirim dan penerima barang, dan alamat pengirim dan penerima barang. Apabila kita ingin mengunjungi kantor JNT, pastikan kita sudah mengetahui jam kerja kantor JNT baik yang cabang hingga agennya. Sekian dari saya, terima kasih.